Pak Jokowi itu ketempelan inkarnasi atau reinkarnasi dari pasukan Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi itu transformasinya ke stonemason, ke Freemason, sampai berakhir ke bawah Vatikan. Guys, aku tadi lihat Pak Jokowi kok kasihan banget loh. Badannya rusak semua. Takutnya ada yang itu loh, ada yang guna-guna loh. Coba dibawa ke Ibu Ningsih Tinampi ya Pak Jokowi. Tolong dong. Bapak Joko Widodo segera lekas sembuh dari penyakit beliau. Semoga beliau bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Semoga beliau juga dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang ingin memudaratkannya, dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin menyakiti beliau. Kaum peternak panci pasti lagi kegirangan sekarang ngelihat Jokowi sakit. Mereka itu kaum double standar alias standar ganda, yang kalau ngelihat orang yang mereka benci itu sakit, itu tandanya kena azab. Tapi kalau junjungan mereka yang sakit, itu tandanya lagi diuji sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang berita yang kurang mengenakkan ya, menurut saya, yang datang dari Jokowi ya. Karena kita ketahui bersama, sepulang dari Vatikan beberapa waktu yang lalu, Jokowi memang mengalami sakit kulit ya. Dan semakin kesini perubahan kulit Pak Jokowi semakin terlihat, bahkan muncul bercak-bercak putih ya. Berbagai spekulasi pun muncul ya, banyak sekali pengamat-pengamat dadakan dan dukun serta paranormal karbitan ya. Yang katanya Jokowi kena guna-guna lah, yang katanya ketempelan pasukan dari Romawi lah, dan lain-lain ya kan. Tapi tidak masalah, itu adalah bentuk bentuk pendapat dari netizen gitu ya. Kita tidak perlu membatasinya, yang penting tidak menyinggung dan menuduh pihak tertentu. Tetapi yang bikin ngelus dada, hal itu dijadikan materi ya. Musibah yang dialami oleh Pak Jokowi ini ya, sakit itu musibah gitu loh, ya kan. Ya, yang dialami oleh Pak Jokowi ini justru dijadikan materi ya kan, untuk menghina Jokowi, yang katanya Jokowi kena azab lah, yang katanya Jokowi itu ya terkena karma atas perbuatannya selama ini yang dolim dan lain sebagainya. Emang kurang ajar ya manusia-manusia laknat semacam itu ya. Orang sakit ya kan, katanya kena azab ya kan. Jokowi sakit katanya kena azab. Emang sinetron Indosisri, Indosair. Sementara jika kelompok mereka itu mengalami sakit atau bahkan mati ya kan, katanya sedang diuji. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kaum peternak panci pasti lagi kegirangan sekarang ngelihat Jokowi sakit. Mereka itu kaum double standar alias standar ganda, yang kalau ngelihat orang yang mereka benci itu sakit, itu tandanya kena azab. Tapi kalau junjungan mereka yang sakit, itu tandanya lagi diuji sama Allah. Buat kalian peternak panci barisan sakit hati, gue perintahkan kalian untuk muncul di kolom komentar sekarang juga. Dan buat kalian yang masih punya akal sehat dan empati, mari kita doakan Pak Jokowi agar cepat sembuh. Repost dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke? Nah, ya, saya yakin para peternak panci ya kan, yang sekarang mengoleksi panci 2 truk akan sangat berbahagia, mengingat Pak Jokowi saat ini sedang sakit, dan itu bisa dijadikan materi oleh mereka untuk menjustifikasi, menghina, bahkan memfitnah Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi kena azab. Padahal bisa jadi ya Pak Jokowi itu ya memang alergi ya kan, memang faktanya seperti itu ya. Walaupun saya mencurigai gangguan penyakit yang dialami oleh Pak Jokowi ini mirip efek radiasi ya. Mirip efek radiasi uranium ya, atau yang selama ini kita kenal sebagai nuklir begitu ya.
Ya ini dugaan saya saja gitu loh. Dugaannya dari mana Bang? Ya dugaan orang awam lah, ya kan? Jadi saya ini bukan seorang ahli, cuma saya ngelihat dari beberapa beberapa foto yang tersebar di media sosial gitu ya, efek-efek ketika orang itu terkena radiasi nuklir atau uranium itu seperti apa. Nah, saya melihat ada kemiripan ya dengan yang dialami oleh Pak Jokowi. Tetapi apapun itu saya berharap Pak Jokowi cepat sembuh. Lanjut. Betul. Beliau kan pulang dari Vatikan, ya kan? Pak Jokowi itu ketempelan inkarnasi atau reinkarnasi dari pasukan Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi itu transformasinya ke stonemason, ke Freemason, sampai berakhir ke bawah Vatikan, bawahnya Vatikan. Kemudian Pak Jokowi kan baru pulang dari Vatikan, langsung begitu kan? Itu, jadi harus diputus kutuk dan karmanya. Makanya saya bilang hadiah dari kami para pasukan cahaya itu pelaku cahaya ya, bukan light worker. Kami ini bukan light worker, kami cuma ngelakoni jalan cahaya, beda ya, kami tidak bekerja. Dari Julius Caesar yang dari Kekaisaran Romawi yang membuat keputusan untuk menyalibkan Yesus Kristus. Karmanya gede, ya semua harus diputus siklusnya, dibayar karmanya. Lalu pernah kan ada MH Ainun Najib, Cak Nun, bilang Pak Jokowi itu Firaun. Betul juga. Jadi ada inkarnasi dari Firaun dan Julius Caesar di Pak Jokowi. Berat kan? Makanya kita bantu. Kita bantu dengan doa, kita bantu. Karena bukan kesalahannya beliau. Bukan kesalahan. Pak Jokowi sendiri beres. Tapi hajaran masalahnya itu berasal dari kesalahan yang nempel dia, leluhurnya itu. Leluhur dunia, bukan leluhur darah, bukan. Banyak dari kita kan gitu. Ya, doa kita lah yang menyertai beliau. Ya, kita bantu dengan doa dan ya minta ampun ke Tuhan. Kita bantu. Ya, kayak kalian juga kan saya bantu. Kita sama-sama jalan, ngelakoni. Kita sama-sama ngelakoni. Oke, hebat. Benz hebat. Gimana menurut teman-teman? Gimana pendapatnya netizen barusan ya kan? Yang ya memandang gangguan kesehatan yang dialami oleh Pak Jokowi yang terlihat dari perubahan warna kulit ya kan? Itu katanya disebabkan oleh ketempelan ya kan dari Roma Italia. Dan tadi juga katanya ketempelan para pasukan Romawi kuno. Waduh, ini sudah di luar kemampuan saya untuk mengomentari. Makanya saya hanya sekedar merepetisi dan bertanya kepada teman-teman sekalian. Gimana menurut teman-teman? Soalnya ini sudah di luar jangkauan saya sebagai seorang reaktor. Bukan reaktor nuklir loh ya. Reaktor politik. Lanjut. Assalamualaikum guys, aku tadi lihat Pak Jokowi kok kasihan banget loh, badannya rusak semua. Takutnya ada yang itu loh, ada yang guna-guna loh. Coba dibawa ke Ibu Ningsih Tinampi ya Pak Jokowi, tolong dong, kasihan banget sumpah. Tuh ngerasain panas seperti itu. Bawa ke Ibu Ningsih Tinampi aja Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi. Aku lihat yang gak tega sumpah. Nah, ini lagi ya kan, menyarankan agar Pak Jokowi dibawa ke Ibu Ningsih Tinampi ya, yang berdomisili di Pasuruan, Jawa Timur ya, karena kita ketahui bersama Bu Ningsih Tinampi ini dikenal sebagai tabib alternatif spesialis guna-guna ya. Apakah Anda setuju jika Pak Jokowi ini dibawa ke Ibu Ningsih Tinampi untuk diobati karena dianggap Pak Jokowi terkena guna-guna? Ya silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya, karena ini semua sesuatu hal yang di luar kemampuan saya untuk berkomentar ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di medsos saya lihat bahwa Bapak Jokowi, mantan presiden, lagi sakit
ataupun disantet orang katanya. Tolong sampaikan kepada Bapak Presiden, mantan Presiden Bapak Jokowi, tolong sampaikan pesan saya pada saudara-saudara yang terkait. Saya siap membantu dalam pengobatan Bapak mantan Presiden Bapak Jokowi. Jika itu memang kena santet ataupun kena perbuatan jahat manusia, saya siap membantu dalam pengobatan. Tolong disampaikan ya, saudara-saudaraku. Iya, barusan kita lihat bahwa tolong disampaikan kepada Pak Jokowi, katanya netizen barusan siap membantu pengobatan Pak Jokowi. Nah, saya tidak mengerti, ya kan? Apakah yang bersangkutan ini seorang pakar kesehatan ataukah bagaimana, ya kan? Nah, dan apa yang kira-kira yang bisa dilakukan atau bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan kepada Pak Jokowi terkait upaya kesembuhannya. Ya, terserahlah teman-teman bagaimana mengomentarinya. Kalau saya sih kurang bisa mengomentari karena sudah di luar di luar jangkauan saya sebagai manusia biasa lah. Lanjut. Harus itu untuk meredam semua masalah. Atau sekarang Pak Jokowi benar-benar berdiri sebagai rakyat sipil biasa menghadapi ini semua, Mas. Oke, baik. The Magician. Nah, ini The Magic masih bisa ngatur nih kayaknya nih. The Magician ya, di kartu saya The Magician. Jadi gini, sebenarnya bukan masih bisa mengatur ya, Mas Adi ya. Justru malah saya lihat di sini yang berhak adalah mereka yang punya jabatan, kan seperti itu. Si orang tua ini atau si bapak ini hanya memberi nasihat ya, sebagai orang tua gitu, hanya dan memberi pengalaman-pengalaman yang sudah dia lakukan gitu. Jadi sharing sebagai anak dan orang tua. Tetapi kalau untuk mengatur yang saya lihat di sini atau mendikte ya kembali lagi itu adalah hak mereka. Seperti itu. Cuman yang saya lihat di sini beliau memberi pengalaman-pengalaman itu diturunkan kepada anaknya. Seperti itu. Tapi kalau dikasih pengalaman, dikasih wejangan sama mantan presiden, ya gemeter juga kan? Nggak mungkin bilang enggak kan? Iya. Betul. Mas, sekarang yang lebih saya menyebutnya prihatin lah ya. Ada beberapa orang yang Mas Didi sempat perhatiin nggak kondisi kulit? Iya, Pak pernah. Jokowi gitu ya. Pernah ini. Maksud dengarnya gini, tidak semulus waktu menjabat sebagai presiden. Iya. Ada yang bilang kiriman lah, segala macam. Oke. Nah, ini kayaknya pas banget ditanyain ke Mas Dede. Gimana penjelasannya? Siap. Oke, di sini ada kartu Gentleman ya, kartu Gentleman di kartu saya. Jadi kalau ditanya ini adalah kiriman ya. Gini, yang pertama adalah kita ini kan virusnya lagi kuat banget ya. Gitu. Jadi yang diserang adalah perut, kulit ya. Itu yang diserang itu perut sama kulit ya. Itu yang saat ini lagi ini ya. Gitu. Dan kalau dibilang kiriman, kalau saya lihat di sini kembali lagi ya namanya juga manusia ya, adanya pro, ada yang kontra. Yang saya lihat di sini, kalau saya perhatikan, deng ya ada sedikit serempet ya, ada sedikit serempet dan ada virus juga ya. Jadi memang ya kembali lagi tetap manusia ya. Gitu, yang artinya pastinya adanya juga penyakit ya, adanya juga itu kan pasti juga seperti itu, namanya juga manusia. Mas, soal tadi ada sedikit yang nyerempet-nyerempet lah ya. Aku mau tanya, Mas Dede sebagai praktisi supranatural bisa melihat nggak perbedaan penyakit yang memang karena virus atau penyakit yang dalam tanda kutip diserempetin tadi? Ada nggak bedanya? Iya dong, ada dong bedanya. Kalau ini kan yang saya pernah lihat ya, dengar, ini memang penyakit kulit kan gitu, memang penyakit kulit. Tapi kalau
yang kiriman itu benar-benar sampai yang namanya itu kayak cacar air ya. Itu yang bentol-bentol besar-besar ya, yang benar-benar kan hanya di sini ya. Ya, ya benar. Yang benar-benar sampai keluar maaf ya, kotoran-kotoran atau nanah-nanah ya, itu seperti itu gitu, dan itu sangat sulit disembuhkan gitu. Mas Dede kan kerap kali ngelihat, kita semua ngelihat lah penampilan Pak Jokowi di TV atau dimanapun. Memang terlihat bahwa itu bersih atau gimana? Kalau saya lihat memang next of one ya. Kalau saya lihat di sini sih bagus ya. Memang bersih. Nggak ada ya. Memang bersih gitu. Sebagai orang Jawa, ada nggak sih yang membentengi Pak Jokowi? Jadi itu. Okay. Saya tanya ke orang yang tepat ini, ada nggak sih yang lindungi? Sampai saya kaget ya. Oke. Di sini ada ketua Six of Cups ya, Six of Cups. Jadi gini, kalau ditanya ada yang membentengi, ada yang memageri ya, jangankan presiden ya, pengusaha, pekerja malam ya, atau pejabat, apalagi presiden kan gitu ya, yang nomor satu di negeri ini kan seperti itu ya, sudah pasti dong, sudah pasti punya benteng, punya guru spiritual ya, yang kejawen ya gitu, dari mungkin dari keraton sendiri ada ya gitu. Dan jadi gini ya Mas Adi ya, kenapa kayak saya nih jadi tarot reader ya, mungkin di kehidupan saya sebelumnya saya adalah cenayang, mungkin atau saya penasehat ya, seperti itu. Teori reinkarnasi ya. Teori reinkarnasi seperti itu gitu. Jadi bahwa di kehidupan sebelumnya adalah mereka ya memang melakukan itu gitu. Simpel banget pertanyaannya. Ya. Siapa sosok yang melindungi Pak Jokowi? Yang pastinya dari kota beliau ya, gitu, dari kota beliau, dan di sini juga sesepuh ya. Saya lihat, dan ini cukup bagus ya. Cukup kuat ya. Cukup kuat, cukup bagus, dan benar-benar kerohaniannya juga bagus ya, keimanan juga bagus, toto kromonya juga bagus ya, dan saya juga sempat intip, dan beliau juga tidak banyak bicara. Jadi seperti ini yang saya jadi kayak gini, bicara juga lembut ya, jadi ada toto kromonya gitu. Ada banyak orang yang bilang ada leluhur nih yang jagain aku nih, ada leluhur yang jagain Mas Dede. Betul. Di Pak Jokowi ada kayak gitu. Gini Mas Adi, setiap manusia itu sudah pasti adanya pendamping atau penunggu. Ya, itu sudah pasti yang adanya kodam. Tinggal bagaimana kodam tersebut atau bagaimana orang tersebut bisa mengimbangi atau menjaganya atau mengurusnya dengan baik ya. Seperti itu. Terkadang kita sendiri punya yang namanya kayak insting ya. Gitu. Kayak insting. Nah, itulah itu yang dinamakan sebenarnya adalah kodam. Gitu. Jadi ada yang kuat atau lemah ya, gitu. Jadi kalau saya perhatikan di sini, kalau pendamping ya itu sudah pasti dong Mas Adi. Jangankan presiden, kembali lagi ya, saya sendiri orang pribadi kan, orang umum aja ya pasti ada. Kayak Mas Adi juga pasti ada gitu. Waduh. Wah, ini lebih dramatis lagi teman-teman ya. Jadi tidak hanya sekedar berkomentar, tetapi juga menggunakan kartu tarot ya sebagai media untuk melakukan peramalan atau membaca sesuatu yang tidak terlihat lah begitu ya. Sulit kali saya ngomong ini ya, karena ini ya agak-agak sensitif gitu loh. Ini berhubungan dengan metafisika, sesuatu hal yang gaib yang ya tentu saja itu di luar kemampuan saya untuk mengomentarinya. Intinya seperti itulah. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman percaya? Walaupun saya dari tadi ya sering tertawa begitu. Sekali lagi itu bukan karena saya semacam meremehkan atau menganggap gampang
sakit yang dialami oleh Pak Jokowi, tidak gitu ya. Saya ikut prihatin, sangat prihatin sekali ya. Lanjut. Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah penyakit di Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, ya Allah, orang tercinta yang telah memimpin bangsa ini 10 tahun, ya Allah, mantan Presiden ke-7, ya Allah, angkat penyakitnya, ya Allah, sembuhkan beliau, ya Allah, sehatkan beliau, panjangkan umurnya. Hari ini beliau juga berulang tahun yang ke-64. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi umurnya. Sehatkan ya Allah, sehatkan kembali ya Allah, biar tidak ada lagi orang yang menghinanya ya Allah, biar tidak ada lagi fitnah ya Allah. Pak Jokowi tercinta, semoga Allah selalu melindungi, mengangkat segala penyakitmu ya Pak Jokowi. Allahu Akbar. Teman-teman pendukungnya Bapak Joko Widodo, kemarin di acara ulang tahun kita telah melihat bagaimana keadaan Bapak Joko Widodo. Untuk para pendukungnya Bapak Joko Widodo yang masih memiliki ketulusan hati, mari bersama-sama kita doakan Bapak Joko Widodo segera lekas sembuh dari penyakit beliau. Semoga beliau bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Semoga beliau juga dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang ingin memudaratkannya, dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin menyakiti beliau. Mari kita doakan bareng-bareng sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan bagi Anda yang beragama Muslim, kirimkanlah Al-Fatihah khusus untuk Bapak Joko Widodo. Beliau sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Sebaiknya kita saat ini berikan doa dan semangat pula untuk Bapak Joko Widodo. Ya. Al-Fatihah untuk Bapak Joko Widodo. Ya, mudah-mudahan doa kita bersama sebagai ya ternak Mulyono ya, mudah-mudahan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyakit Pak Jokowi segera diangkat oleh Tuhan. Dengan kata lain, Pak Jokowi segera diberi kesembuhan ya. Bagaimanapun caranya, baik itu melalui pengobatan medis ala barat maupun pengobatan alternatif ya yang berbau-bau goib mistis di Indonesia, terserah ya. Segala pengobatan boleh saja dilakukan, ditempuh demi mencapai kesembuhan, namanya juga ikhtiar. Dan mudah-mudahan bukan hanya netizen barusan, saya pun berharap Pak Jokowi segera sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.